semuanya, shalom, selamat pagi. Saya percaya selama 1 minggu ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami banyak hal dengan Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Makan. Bapakku yang baik, Kau yang sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Amin. Engkau yang ku
Apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya. Kami tetap memilih untuk percaya bahwa kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, inilah ungkapan hati kami. Kau Bapa yang baik, Kau selalu baik. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau mengatakan Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah Amin. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, bahkan selalu nyata dalam hidupku, tak pernah Kami mau terus berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami datang untuk menyembah, meninggikan nama Yesus. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan Amin. haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Dahsyat amin. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang luar biasa buat setiap kita. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita yang kita alami gak sesuai dengan apa yang maunya kita, amin. Tapi kita tetap percaya ada rancangan Tuhan. Cuma kita gak ngerti. Oleh karena itu mari setiap kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang dahsyat. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami paham lebih lagi. Supaya kami bisa jalan di dalam rencana Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup pulihkan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tak pernah Sebab Tuhan sanggup membuktikan janji. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh Tuhan tidak pernah gagal, amin. Kadang kalau kita pikir bahwa Yusuf masuk penjara karena Tuhan gagal. Ternyata enggak. Bukan karena Tuhan gagal. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi buat Yusuf. Amin. Kalau Daniel masuk ke dalam lubang singa, bukan karena rencana Tuhan gagal. Tapi memang Tuhan punya rencana buat Daniel. Amin. Oleh karena itu kita percaya. Kalau hari ini kita belum melihat hal yang baik dalam hidup kita. Bukan Tuhan gagal. Bukan kita gagal. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bagian kita untuk mengerti lebih lagi. Amin. Mari kita sama-sama katakan. Tak pernah
gagal, Dia sanggup sanggup membuktikan buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari nyatakan iman kita. Bapa, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya rancangan ajaib. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Di nama Yesus. Kasih-Mu Mari Tuhan, penuhi tempat ini dengan kehadiran-Mu. Penuhi. Kami rindu memeluk Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan. Dan rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh kami. Rabaya rabasya karalabaya ralabaya so. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tuhan tak pernah gagal. Angkat tanganmu, nyatakan lebih lagi. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Itulah ungkapan perkataan iman kami. Kami mau katakan, Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat. Engkau gak pernah gagal. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapinya. Apa yang Engkau katakan, firman-Mu ya dan amin. Dan semuanya nyata terjadi Tuhan. Seringkali kami manusia yang menyangka Engkau gagal, tapi Engkau gak pernah gagal. Di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada kuasa yang luar biasa Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami semakin diyakini oleh kebenaran firman Tuhan yang kami mau dengar. Tuhan ajar kami, berbicara buat kami. Apa yang menjadi pesan-Mu buat kami, Tuhan bukakan supaya kami mengerti. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya pemberitaan ini. Dan semuanya hanya berfokus hanya kepada-Mu saja.
Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah antusias dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan, pesan yang Tuhan berikan untuk saya sampaikan, pesannya adalah gini, berjalan dalam kepastian di tengah ketidakpastian. Katakan amin. Berjalan dalam apa? Dalam kepastian, karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Kita berjalan dengan kepastian di tengah dunia yang serba nggak pasti, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya terima pesan ini, tadi pagi saya sudah sampaikan, Tuhan menyampaikan dengan suatu bahasa yang asing, yaitu bahasa Latin yang saya, apa ini gitu ya. Kadang-kadang terakhir ini Tuhan selalu menyampaikan dengan satu bahasa yang lain, saya percaya bukan buat keren-kerenan, tetapi ada satu maknanya dalam yang Tuhan mau saya cari tahu, saya gali, dan saya memahami bahwa inilah menjadi pesan Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita baru memasuki minggu yang pertama, 2 Februari 2025, masih awal tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat pesanan ini Tuhan mau mengatakan, perjalanan kita sepanjang 2025, perjalanan itu masih jauh Bapak Ibu Saudara. Dan kita berada di tengah dunia yang serba tidak pasti. Tapi Tuhan lagi mau katakan gini, untuk kita menjadi gak khawatir, karena kita berjalan bersama Tuhan yang pasti dan luar biasa, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui pesannya ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita nggak tahu apa yang terjadi besok, ya kan? Tadi pagi sempat hujan di daerah kami, nggak tahu di daerah Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya gini, apakah besok udah pasti hujan? Belum tentu. Kalaupun kita bertanya kepada melihat apa kata BMKG, bahwa besok akan hujan atau besok hari akan cerah, kadang-kadang yang terjadi kebalikannya, ya. Ibu-ibu yang sering jemur pakaian di luar, jemur baju di luar tentu ngerti bahwa hujan ternyata nggak jadi jemur gitu ya. Serba nggak pasti Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa besok akan seperti apa kondisi cuaca. Belum lagi Bapak Ibu Saudara keadaan politik, ekonomi, keamanan bangsa kita. Kedepannya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Presiden kita baru menyelesaikan 100 hari pemerintahannya. Banyak evaluasi yang dilakukan. Ya. Banyak hal-hal yang perlu dibenahi lagi dan lain-lain. Kita nggak tahu ke depan, hari-hari ke depan akan menjadi seperti apa, ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belum tahu pasti. Itulah sebabnya kenapa gereja Tuhan selalu berdoa untuk pemerintahan bangsa kita. Ya. Nah dunia pun sama, dunia penuh ketidakpastian. Tadi pagi saya sempat sampaikan Bapak Ibu Saudara, di Amerika Serikat ketika pesawat American Airlines baru hendak mendarat di Washington DC, wah sebentar lagi mendarat, sebentar lagi ketemu dengan orang dan keluarga dan lain-lain. Siapa menyangka pada waktu pesawat hendak mendarat, ada helikopter. Nabrak di situ, ada helikopter Black Hawk. Bukan helikopter biasa, tapi terjadi tabrakan. Dan banyak sekali yang meninggal Bapak Ibu Saudara, dan di dalamnya banyak atlet-atlet ice skating dunia yang meninggal di situ. Gak ada yang nyangka Bapak Ibu Saudara. Saya sempat mengatakan juga bahwa ada sebuah perusahaan properti di New York, Amerika, namanya Silverstein Properties. Pemiliknya adalah Larry Silverstein. Bulan Juli 2001, dia baru menandatangani hak pengelolaan lahan dan gedung di komplek World Trade Center di New York. Dia nggak pernah nyangka, 6 minggu kemudian peristiwa Twin Tower yang ditabrak oleh pesawat menjadi roboh, hancur, lebur, dan banyak sekali yang meninggal. Dia nggak nyangka, dia pikir ini sebuah keuntungan besar. Ketika dia menandatangani, dia akan kelola sedemikian rupa. Siapa yang nyangka 2 gedung itu hancur, luluh lantak. Semua serba di dalam ketidakpastian. Ya. Yang pasti hanya satu, yaitu di dalam Kristus, katakan amin. Itulah sebabnya, mari kita buka Matius 14 ayat 27. Inilah menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan katakan? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Apa katanya? Kita baca sama-sama. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan berikan kepada saya Bapak Ibu Saudara. Tenang, ada Tuhan, ada Yesus yang berkuasa. Nanti saya akan jelaskan di bagian dalam. Jangan takut. Ya, Dialah yang serba pasti dan berkuasa dan dahsyat. Ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang tentu kalau kita dengar satu ayat ini, kita terpikir, kayaknya pernah baca nih di salah satu peristiwa di Alkitab, betul. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, kejadian ini baru saja selesai Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat ya, peristiwa 5 roti 2 ikan, baru saja minimal 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak kecil menerima mendapat makanan melalui roti dan ikan yang dipotong-potong, dipecah-pecahkan dan mereka pulang dengan kenyang bahkan berlebih. Nah di saat itu kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk masuk ke dalam perahu dan Yesus memberikan perintah, kau pergilah ke seberang. Maksudnya kalau di Alkitab bilang ke seberang artinya ke seberang Danau Galilea. Danau Galilea adalah danau yang begitu besar, mirip laut. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke sana, betapa besarnya danau itu. Maka murid-murid Yesus dengan taat masuk ke dalam perahu karena disuruh gurunya pergi ke seberang danau. Pada saat itu, pada kesempatan itu Yesus tidak ikut bersama-sama di dalam perahu karena Yesus hendak naik ke bukit untuk berdoa. Alkitab mencatat baru beberapa mil jauhnya perahu melaju di danau. Alkitab mencatat datanglah angin sakal menerpa perahu. Angin sakal adalah angin yang datang dari arah yang berlawanan. Kalau perahu dari darat menuju ke tengah danau, nah angin sakal dari tengah danau ke arah darat, maka bertabrakan kan, terjadi gelombang, terjadi angin badai yang begitu luar biasa dan murid-murid begitu sibuk mengeluarkan air, belum lagi hempasan-hempasan angin. Posisi geografis Danau Galilea di mana dikelilingi oleh gunung, bukit dan dataran tinggi, dataran rendah di sebelah sananya. Dan kemudian ada perbedaan cuaca sehingga begini Bapak Ibu Saudara, sehingga sering terjadi putaran angin. Dan inilah yang salah satunya adalah angin sakal yang ditimbulkan oleh keadaan seperti itu. Dan murid-murid nggak pernah menyangka waktu naik ke dalam perahu mereka pikir ya udah kita menuju ke seberang. Dia nggak pernah menyangka kalau tiba-tiba datanglah angin sakal dan mereka dibuat begitu sibuk. Dan mereka mungkin dalam hati berkata, oh matilah aku. Karena angin itu begitu besar. Ya, dan mereka merasa, waduh sebentar lagi tenggelam. Ya. Meskipun Bapak Ibu Saudara, perjalanan pengalaman diterpa gelombang ini buat murid-murid yang mayoritas adalah nelayan-nelayan berpengalaman. Tapi ketika berhadapan dengan angin sakal yang berlawanan arah, ini bukan cuma menghalangi laju perahu, tetapi ini hampir menenggelamkan, mengombang-ambingkan. Dan mereka dibuat hampir tenggelam karenanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid mengalami hempasan badai angin yang begitu besar, berapa lama kira-kira? Kita kalau baca Alkitab seringkali kan begitu cepat. Oh, naik perahu, kemudian datanglah Yesus berjalan di atas air, dan kemudian redalah. Kadang-kadang begitu singkat. Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ada kata penunjuk waktu di situ. Di situ kita bisa melihat berapa lama murid-murid ada di tengah danau, lagi diombang-ambingkan angin badai. Waktu mereka naik ke atas perahu, itu kurang lebih setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Waktu peristiwa 5 roti dan 2 ikan, salah satu murid Yesus berkata, Guru, hari hampir menjelang malam. Artinya ada hari itu sore menjelang malam. Dan kemudian murid-murid naik ke atas perahu. Jam berapa Yesus berjalan di atas air, dan peristiwa itu kemudian gak lama kemudian redalah gelombang. Itu Alkitab mencatat pukul 3 malam. Waktu di Israel menggunakan waktu jaga. Waktu jaga pertama jadi jam 6 sore sampai jam 9 malam. Waktu jaga kedua jam 9 malam sampai jam 12 malam. Waktu jaga ketiga jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Waktu jaga keempat jam 3 pagi menuju jam 6 dini hari. Makanya dalam Alkitab bahasa Inggris kan yang digunakan adalah fourth watch, waktu jaga keempat. Artinya kurang lebih jam 3 subuh menjelang jam 6 pagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 10 menit aja diombang-ambingkan. Mabok tuh Bapak Ibu Saudara, ngeri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang pernah ngalami nyeberang kemudian dihempas oleh angin badai itu, wow, gak main-main. Ini dari menjelang waktu jaga pertama sampai waktu jaga keempat. Di tengah danau mereka diombang-ambingkan, demikian luar biasa.
Ya. Jadi artinya betapa lamanya mereka berjuang tanpa kepastian kapan badai akan berhenti. Pengennya sih cepat kan, tetapi nggak tahu kapan ini akan berlangsung. Ya. Saya nggak tahu apakah ada mungkin dari antara kita yang merasa sedang ada di tengah gelombang yang nggak tahu kapan ini bakal reda. Karena dunia memang serba nggak pasti, Bapak Ibu Saudara. Nah inilah gambaran keadaan manusia ketika berjalan di tengah dunia. Dimanapun, apapun bisa saja terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apapun bisa datang secara tiba-tiba dan murid-murid sama sekali nggak nyangka bakal ngalami ya badai angin yang begitu besar. Mungkin mereka berkata, oke, kita naik perahu, kita akan ke seberang, kita akan sampai dan kemudian kita nunggu guru menyusul dan lain-lain. Tapi mereka nggak menyangka. Karena itulah memang yang terjadi di dunia. Ketidakpastian, apapun bisa tiba-tiba terjadi. Ya. Apapun bisa datang tanpa tahu kapan dimulai dan kapan berakhir. Ya, tidak ada kepastian. Bahkan waktu Yesus datang kemudian pukul 3 pagi berjalan di atas air itu nggak membuat murid-murid menjadi happy. Ore guru datang, mereka itu hantu. Mereka berteriak itu hantu, mereka ketakutan. Sosok Yesus disangka hantu oleh mereka. Jadi bisa dibayangkan suasana malam itu tuh seperti apa. Ya. Tetapi Yesus kemudian datang menenangkan dan berkata, tenanglah aku ini jangan takut. Nanti di bagian dalam kita akan belajar apa sih makna aku ini jangan takut. Wah luar biasa. Ini membuat akhirnya kemudian Petrus memberanikan diri untuk bilang sama gurunya biar suruh aku datang kepadamu. Dan bagaimana kita sering mendengar peristiwa Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Nah inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita saya Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang hidup di dunia akan berhadapan dengan segala ketidakpastian. Ya, karena memang begitulah ya keadaan dunia. Ada begitu banyak keadaan yang membuat orang menjadi bingung. Karena keadaan bisa berubah secara tiba-tiba tanpa ada yang bisa menjaminnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawab kapan sesuatu akan dimulai dan kapan sesuatu akan berakhir. Ya. Bahkan terpaan gelombang yang dialami murid, mereka berharap ini cepat berakhir, tapi kok ternyata kok nggak selesai, kok nggak berhenti ini gelombang. Ya. Tidak ada yang bisa memberitahu kapan itu akan berakhir. Bahkan terhadap sesama orang percaya saja, yang seharusnya bisa memberikan kepastian dan ketenangan. Kadang-kadang nggak sedikit orang percaya harus menghadapi kenyataan bahwa sesama orang percaya, sesama pasangan aja tidak memberikan kepastian bahwa oke, aku berjanji aku gak akan melakukannya lagi. Tapi yang seringkali terjadi Pak, gitu lagi. Tetapi biarlah lewat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita di pihak orang percaya, kita di pihak Tuhan, mari kita juga belajar untuk bisa memberikan kepastian. Aku berjanji untuk melakukan ini dan aku gak akan mengulangi hal-hal yang buruk. Aku gak mau lepaskan segala keterikatan. Wow, keren itu Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin masih ingat pada waktu dulu masa pandemi COVID. Ya, kita semua pernah ngalamin. Di sini ada nggak ngelewati masa pandemi COVID? Oh semua ya, kita semua ya. Bahkan dunia pun mengalami ya. Nah, waktu pandemi COVID berlangsung, semua orang menyangka bahwa mudah-mudahan pandemi COVID hanya beberapa bulan saja, hanya beberapa minggu saja. Tapi yang terjadi kan, berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun terjadi. Ya, semua ingin cepat berakhir, namun kita semua tidak tahu, tidak ada kepastian kapan itu akan berakhir. Ya, satu persatu kita melihat ada yang berjatuhan. Bahkan hari ini dampak medis, dampak kesehatannya pun masih ada beberapa orang yang mengalami dampaknya. Ada yang orang mengalami masih dampak ekonomisnya. Masih mengalami akibat apa? Akibat pandemi COVID. Ya. Bapak Ibu Saudara, sesulit apapun hal itu terlihat, inilah saat untuk belajar. Ya. Melangkah di dalam kepastian bersama Yesus yang adalah Tuhan yang pasti, katakan amin. Sehingga kita bisa keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Berjalan yang orang bilang gak mungkin, tetapi bagi kita yang percaya kepada Dia, segala sesuatu menjadi mungkin di dalam Kristus, katakan amin. Ya. Oke, beberapa hal, oleh sebab itu kita mau belajar beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar kita bisa berjalan mengatasi segala ketidakpastian. Dunia menyediakan segala ketidakpastian, tapi waktu kita berjalan bersama Yesus Kristus, di dalam Dia ada kepastian yang luar biasa. Yang pertama,
mulailah mengejar dan menyandarkan diri kita pada sesuatu yang pasti dan yang tidak pernah salah. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang tanpa disadari orang terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak pasti. Sibuk dan menyadarkan diri pada hal-hal yang dari dunia yang gak pasti, tetapi yang pasti dia gak mendekat dan menyadarkan diri. Kan sayang. Ya. Mari kita buka Matius 14 ayat 27 yang tadi itu. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kepanikan para murid ketika menghadapi gelombang menjadi bertambah-tambah ketika melihat sosok Yesus. Bukannya senang, tapi malah mereka takut, itu hantu, itu hantu. Bahkan Yesus pun disangka hantu. Tapi ini cukup beralasan buat para murid, kenapa? Karena bukankah mereka dari sejak awal, kalau kita baca dari ayat-ayat pertama, kenapa ada peristiwa 5 roti 2 ikan, itu dan dimulaikan Yesus menyendiri, menjauh dari keramaian, kenapa? Ada Raja Herodes yang lagi ngincer Yesus kan. Waktu mereka, Yesus dan murid-murid pergi ke tempat yang sunyi untuk berdiam diri, orang-orang kan berbondong-bondong, bahkan ribuan orang mengikutinya, maka terjadi peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Dan murid-murid dengan cepat menyangka bahwa, waduh jangan-jangan gurunya kan gak ikut kan, jangan-jangan ketangkep, dipancung, ini hantunya gitu. Bisa sampai terpikir gitu, kenapa? Mereka di dalam keadaan kalut dan panik waktu mereka dihantam gelombang. Itu yang terjadi. Ya. Mereka menyangka, wah gurunya udah mati. Mereka berteriak dan karena takut sampai akhirnya Yesus memperkenalkan dirinya. Nah Yesus berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Nah ini yang saya mau jelaskan. Di dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudara, aku ini menggunakan kata ego eimi. Ya. Kalau kita dengar ego eimi, inilah aku. Ya, perkataan ini bukan sekedar Yesus lagi menenangkan para murid, udah tenang-tenang, aku bukan hantu, bukan. Tenanglah aku ini, jangan takut. Yesus sedang memperkenalkan siapa dirinya sesungguhnya di hadapan para murid. Tenanglah aku ini. Nah, ini mengingatkan kita akan peristiwa Musa di perjanjian lama jauh di masa zaman kitab Keluaran. Waktu itu kan, bangsa Israel dalam perbudakan Mesir sekian ratus tahun kan. Kemudian waktu itu Musa lagi di padang sudah menjadi penggembala kambing domba punya mertuanya. Seorang penggembala di tanah Midian. Tetapi suatu hari Tuhan memanggil Musa melalui peristiwa semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Di situ Tuhan berkata kepada Musa, Musa saat ini aku akan mengutus engkau ke Mesir. Pergilah ke Mesir dan menghadap Fir'aun dan minta Fir'aun membebaskan umatku keluar dari Mesir. Wah Musa kan kaget. Aduh Tuhan aku kan gak bisa bicara, aku kan berat lidah, aku kan begini, aku kan begitu. Nanti gimana kalau orang bertanya siapa yang mengutusmu? Tuhan tidak pernah mengutusmu. Maka kalau mereka bertanya apa yang harus aku jawab Tuhan, kata Musa kepada Tuhan. Tuhan berkata, kalau ditanya siapa yang mengutus, katakan, aku adalah aku yang mengutusmu. I am who I am. That send you to you. That send me to you. Wow. Nah, ada satu yang menarik. Ada maknanya. I am who I am. Aku adalah aku. Di situ berkata bahwa tidak ada Allah yang layak disebut Allah selain aku. Tidak ada yang layak disebut Allah. Seringkali kan kita berkata, nggak ada Allah lain selain Tuhan Yesus, selain Tuhan. Tetapi kata, aku adalah aku. Nggak ada satupun yang layak disebut Allah kecuali aku. Wow, betapa luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya waktu Tuhan berkata, aku adalah aku. Terbukti bahwa Tuhan bukan hanya menuntut Musa sampai di Mesir, kemudian Tuhan bilang, udah ya atur sendiri. Enggak, Tuhan campur tangan. Bagaimana Musa waktu ketemu memperkenalkan diri dengan orang-orang Israel yang para budak itu. Kemudian bagaimana ketika Musa menghadap Fir'aun, Tuhan menyertai. Memang Fir'aun mengeraskan hatinya. Sehingga makanya terjadi tulah. Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Nah sebetulnya 10 tulah itu adalah sengajanya Tuhan untuk memperlihatkan kepada Fir'aun dan orang Mesir
siapa Tuhannya bangsa Israel itu. 10 tulah berbicara, Tuhan mau memperlihatkan betapa dahsyatnya Tuhan mengatasi 10 dewa yang disembah oleh orang Mesir pada waktu itu. Ada 10 dewa kebanggaan orang Mesir. Dan itu berupa tulah-tulah itu, dan bagaimana waktu tulah dinyatakan mereka melihat ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang mengalahkan kekuatan para dewa itu. Artinya kalau Tuhan berkata tenanglah aku ini, jangan takut, I am who I am adalah Tuhan yang menyertai. Bukan cuma mengeluarkan bangsa Israel kemudian dari Mesir, tetapi yang kemudian menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Wow, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar pesan, tenanglah aku ini, jangan takut. Bukan Tuhan bilang, ini aku, ada aku. Enggak. Inilah aku, Tuhan yang layak disebut Allah yang dahsyat itu yang akan memimpin hidupmu. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa sekali. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, arti yang kedua daripada aku ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Ibrani, kata aku adalah Eye, Asher, Eye. Artinya I am the all sufficient God. Akulah Tuhan yang akan memenuhi seluruh kebutuhanmu. Aku akan yang mencukupkan semuanya. Katakan amin. Wow, jadi waktu Yesus berkata aku ini, janganlah, tenanglah aku ini, jangan takut. Ini maknanya dalam Bapak Ibu Saudara. Maknanya luar biasa. Ya, jadi contohnya di Alkitab. Suatu kali ketika Salomo menggantikan ayahnya Daud untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja. Salomo kan masih sangat muda, masih sangat tidak berpengalaman. Maka dia datang kepada Tuhan waktu itu. Dia naik ke bukit pengorbanan, dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dan kemudian, gak lama kemudian Tuhan menampakkan diri melalui mimpi kepada Salomo dan berkata, Salomo mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Salomo sebetulnya gak minta macam-macam, dia cuma minta hikmat. Aku minta hikmat Tuhan. Aku dipercayakan memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, umat yang besar ini. Aku harus membuat keputusan-keputusan tempat. Aku minta hikmat. Salomo gak meminta nyawa musuhnya, Salomo gak minta kekayaan, dia minta hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita sering baca itu. Dan apa yang diberikan Tuhan? Tuhan memberikan hikmat. Tapi juga Tuhan memberikan segala harta, benda, kekayaan yang luar biasa kepada Salomo. Apa yang ada di pikiran kita berbeda dengan apa yang di pikiran sang raja di atas segala raja. Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan Salomo pada waktu itu. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan kita saat ini. Katakan amin. Ya. Jadi artinya waktu Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Yang bicara adalah raja di atas segala raja dalam hidup kita. Saya gak tahu apapun jenis gelombang yang mungkin barangkali sedang kita hadapi. Mungkin kita juga berkata dalam hati, kapan gelombang ini akan berhenti. Tapi Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, dia raja di atas segala raja. Dia mampu melakukan segala sesuatu jauh melebihi dari apa yang kita butuhkan. Masihkah kita lebih memilih untuk bersandar kepada hal yang lain? Bersandar kepada sesuatu yang gak pasti, atau kita mau bersandar kepada Tuhan yang dahsyat yang sudah pasti? Itu pilihan. Tapi saya mau menyampaikan Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi tadi pagi saya sampaikan dalam ibadah yang pertama. Dari sini kita bisa belajar sesuatu. Waktu seseorang bergaul dengan raja, pikiran kita sama pikiran raja beda. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ini kejadian nyata, kejadiannya cukup lama. Ada seorang pemain golf terkenal, profesional, namanya Arnold Palmer. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara apakah pernah dengar atau enggak, tetapi yang pasti di banyak kaos, banyak merek Arnold Palmer, nah itu dia gitu maksudnya. Arnold Palmer sekarang mungkin entahkah udah meninggal atau masih hidup, tetapi kalaupun masih hidup udah tua. Dia seorang pemain golf legendaris dunia. Pada waktu dia masih aktif bermain golf dan namanya sangat terkenal, suatu kali Raja Arab Saudi mengundang dia untuk main golf di Arab Saudi. Jangan berpikir Arab Saudi gak punya lapangan golf Bapak Ibu Saudara. Wah main golf di Arab Saudi pasir semua gitu. Oh enggak, tapi ya namanya rumput pun bisa jadi. Ya. Nah singkat cerita, dijemputlah Arnold Palmer ke Amerika oleh pesawat pribadi tentunya. Dan tibalah di Arab Saudi dan singkat cerita,
Raja bermain golf bersama Arnold Palmer selama beberapa hari dan raja sangat dipuaskan. Bisa berkenalan langsung, bisa melihat bagaimana Arnold Palmer mendemonstrasikan permainan golfnya yang luar biasa. Dan sama-sama Arnold Palmer pun merasa bangga karena diundang secara khusus untuk bisa bermain bersama Raja Arab Saudi. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa hari pertemanan di sana, kini waktunya Arnold Palmer hendak pulang ke Amerika. Raja Arab Saudi berkata kepada Arnold, aku hendak memberikan sesuatu kepadamu, mintalah. Waduh, namanya Arnold Palmer disuruh minta sesuatu. Dia berkata, kesempatan aku diundang untuk bermain golf bersama tuanku raja aja itu merupakan sebuah hadiah buat aku. Nggak usah, tuanku, udah ini suatu hadiah buat aku. Tapi raja memaksa, tidak. Minta sesuatu, aku akan memberikannya. Karena raja serius dan meminta Arnold Palmer untuk memohon sesuatu. Maka Arnold Palmer berpikir, udah aja deh, Your Highness gitu ya, why don't you give me a golf club? Kenapa kau gak kasih aku sebuah tongkat golf? Nah di dalam bahasa Inggris, dalam masyarakat Inggris, kalau kita selalu bilangnya nyebut stick golf. Tetapi buat masyarakat di luar sana, stick golf itu disebut golf club. Maka dia bilang, why don't you give me a golf club, sebuah tongkat golf. Dan Arnold Palmer berkata, ya minimal kalau dikasih satu tongkat golf itu kenangan pernah main bersama Raja Arab Saudi dan mungkin ada cap kerajaan di tongkat golf itu. Jadi dia minta itu dan raja berkata, oke, aku akan memberikannya kepadamu. Memang nggak langsung, karena kan Arnold berpikir ya pasti mesti diproduksi dulu dah. Maka Arnold pulanglah. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di Amerika ketika dia udah pulang ke rumah? 1-2 minggu kemudian, waktu Arnold Palmer membuka kotak suratnya, dia mendapat ada suatu surat yang berbeda. Dan dia waktu diambil, wow, ada surat cap kerajaan Arab Saudi. Wow, dia pikir, kirain mau dikirimin stick golf gitu ya. Tapi surat. Maka dibukalah surat itu. Dan dia lihat ternyata di dalamnya ada satu sertifikat atas nama Arnold Palmer bahwa kerajaan Arab Saudi, Raja Arab Saudi telah memberikan sebuah golf club kepada Arnold Palmer. Nah, di dalam pemikiran Arnold Palmer golf club itu tongkat golf, stick golf. Tetapi di dalam pemikiran Raja Arab Saudi, golf club yang diminta Arnold Palmer adalah sebuah lapangan golf bersama bangunannya, clubhouse-nya, seluruh danaunya seluas 500 ekar, kurang lebih 200 hektar. Di sebuah kota di Amerika dan dibeli Arab Saudi dan diberikan kepada Arnold Palmer. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau tangkap dari kisah ini? Pemikiran Arnold Palmer beda dengan pemikiran raja. Dan ini mengajarkan kita sesuatu. Pemikiran kita beda dengan pemikiran Tuhan kita sang raja di atas segala raja. Kita pengen Tuhan udahlah aku mau pengen begini, Tuhan bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari apa yang kita minta dan doakan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Artinya gini, waktu raja merasa puas waktu dia bisa bermain golf dengan Arnold Palmer. Arnold Palmer bisa mempersembahkan sesuatu yang membuat raja puas. Sehingga raja berkenan memberikan apa yang diminta. Tetapi ternyata apa yang diminta di dalam pikiran raja, sesuatu yang dahsyat, makanya diberikan adalah lapangan golf. Hal yang sama. Waktu sang raja di atas segala raja itu Yesus Kristus, waktu hatinya disukakan. Waktu kita datang memberikan persembahan yang terbaik. Maka waktu kita disukakan, Bapa berkata, tenang, aku ini, jangan takut. I am the all sufficient God. Aku akan bisa memberikan apapun di luar apa yang jauh di luar apa yang kita pikirkan dan doakan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari jangan kita bersandar kepada hal lain di dunia yang serba nggak pasti dan sibuk sampai kita nggak pernah datang sama Tuhan. Mau ibadah pun hitung-hitungan dapat apa? Kadang-kadang kan gak sedikit ada orang yang punya pikiran transaksional. Kalau aku datang, Tuhan kasih apa? Bukan soal datang, Tuhan kasih apa.
datang, sukakan karena dia layak diagungkan. Pujian tadi dikatakan dia Allah yang gak pernah gagal. Waktu dia berjanji maka dia bertanggung jawab untuk menggenapi. Kadang situasi yang kita hadapi gak seperti yang kita pikirkan, tetapi di dalam pemikiran sang raja dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan dia pasti melakukannya. Wow, sesuatu yang luar biasa. Makanya sebab Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Esther, di situ ada bagaimana hubungan Esther dengan sang raja. Waktu Esther mengundang sang raja Ahasveros dalam hal itu makan malam. Waktu raja selesai makan malam, Alkitab mencatat raja pulang dan raja nggak bisa tidur. Raja masih terkenang bagaimana jamuan yang diberikan Esther pada saat menjamu raja. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran bahwa apa yang kita persembahkan yang membuat raja terkenang dan ingin melakukan sesuatu atas hidup kita. Makanya dalam kisah Esther kita akan menemukan waktu Esther datang sama raja, selalu raja membuka perkataan, apa yang hendak kamu katakan, bahkan separuh kerajaan aku rela untuk memberikannya kepadamu. Wow, ini luar biasa. Tapi berangkat dari sini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, waktu Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dia Allah yang pasti, dia Tuhan yang pasti akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Bagian kita, sukakan dia, yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua adalah gini, yang pertama mulailah mengejar dan menyandarkan diri pada sesuatu yang pasti yaitu Tuhan kita. Yang kedua, mulailah berjalan mengikuti suaranya. Mulailah berjalan mengikuti suaranya. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Di sini dikatakan lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Lalu kata Yesus datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah ketika Petrus menyadari bahwa Tuhan yang datang, bahwa Yesuslah yang datang sendiri sebagai Tuhan. Ingat ya tadi, aku adalah aku, ego eimi. Maka spontan, karena Yesus sudah memperkenalkan diri, maka Petrus kemudian meminta Yesus supaya ia bisa datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, maka disitulah terjadi peristiwa bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air Bapak Ibu Saudara? Apakah karena Petrus ingin keluar dari perahu dan berjalan di atas air, maka kemudian dia bisa melakukannya berjalan di atas air? Bapak Ibu Saudara, menurut hukum apapun, hukum alam, ilmu pengetahuan, hukum dunia apapun, nggak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Di sini ada yang pernah berjalan di atas air? Pernah berjalan di atas genangan air? Oh sering Pak, kalau hujan-hujanan. Tapi kita ngerti lah maksudnya, berjalan di atas air seperti kondisi di mana di tengah air dalam, di kolam, di danau, di laut. Nggak ada manusia yang pernah, karena memang secara ilmu pengetahuan Bapak Ibu Saudara, massa jenis tubuh manusia ditambah gravitasi itu lebih besar daripada massa jenis air. Sehingga apapun yang lebih daripada massa jenis air pasti akan tenggelam, itu udah hukum. Dan itu yang terjadi, ya. Hukum dunia, hukum alam, ilmu pengetahuan dan lain-lain sudah pasti mengatakan bahwa nggak ada yang sanggup apapun berjalan di atas air. Tetapi apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Apakah karena kenekatan Petrus? Oh nggak disebut, Alkitab nggak bilang. Yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air adalah ayat 29. Diawali ayat 28. Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia belum berjalan di atas air sampai di situ. Kata Yesus, kata Yesus datanglah. Ketika Petrus menangkap ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus, datanglah, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yang kita butuhkan adalah apa? Perkataan Tuhan. Kita bersyukur di tempat ini. Hari lepas hari, minggu demi minggu Tuhan memberikan perkataannya buat kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali renungkan dari apa yang terjadi, sepatah kata saja cukup untuk membuat Petrus berjalan di atas air. Tuhan gak ngomong panjang lebar.
Petrus, danau ini besar, airnya banyak. Kau akan, enggak. Yesus berkata, datanglah. Artinya Yesus memberikan satu kata yang paling minimal. Dan itu pun yang berkuasa. Di dalam hidup kita, seberapa kerinduan kita untuk mendapatkan perkataan Tuhan. Seringkali kita, betul, memang harus baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang tertulis ini namanya Logos. Tapi inilah Logos yang perlu kita isi ke dalam hati kita. Sehingga pada saat kita membutuhkannya, maka yang keluar adalah rema. Rema adalah the spoken word. Kata yang keluar dari mulut Tuhan yang klop dengan firman-Nya dan diberikan kepada kita. Itu yang kita butuhkan. Bukan semata-mata firman yang tertulis. Oh ini butuh, ini penting. Ya. Karena rema dan logos akan berjalan bersama-sama. Jadi rema itu bukan perkataan logos yang diulang-ulang jadi rema. Tapi Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Dan ini didapat waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita membangun relasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya, adakah kita meluangkan waktu untuk datang dan mendapatkan perkataan. Karena perkataan itu penuh kuasa membuat Petrus sanggup keluar dari dalam air. Sanggup keluar dari dalam air. Sanggup keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu Saudara, masih ingatkah kita dengan visi 2025 yang Tuhan berikan buat kita gerejanya di tempat ini? Apa visinya? Masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Wow, luar biasa. Dan ini mengacu kepada peristiwa Joshua bersama bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Itulah wilayah yang Tuhan janjikan. Nah tadi pagi saya sempat menjelaskan bagaimana sampai Joshua bisa menyeberang sungai Yordan dan menginjakkan kaki di tanah perjanjian, kan itu kan berdasarkan perkataan Tuhan yang Joshua tangkap dan ikuti. Tuhan kan kasih perintah sama Joshua. Biarlah para imam pengangkat tabut berjalan di depan. Biarlah apa? Para imam berjalan di depan. Jadi imam harus berjalan di depan. Siapa imam di sini? Nah, lumayan ada nama, ada 10 orang. Ini lagi berbicara juga dalam hidup kita. Kalau memang kita imam itu harus berjalan di depan, membawa tabut, pimpin seluruh anggota keluarga kita yang mau katakan amin. Oke, kembali kepada peristiwa Joshua. Imam berjalan di depan. Dan kemudian setelah imam berjalan di depan, ada jarak berapa hasta? 2000 hasta, baru kemudian orang selanjutnya di dalam rombongan itu berjalan. Jadi ada jarak 2000 hasta. Bisa nggak kalau Tuhan bilang 2000 hasta, bisa nggak kita tukar-tukar menjadi 1800? Nggak bisa. Karena kalau ternyata kita karena Joshua dan bangsa Israel melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan katakan, maka nggak sungai Yordan nggak pernah berhenti mengalir. Nah ketika Joshua dan bangsa Israel melakukan tepat, dan ketika para imam mencelupkan kakinya di sungai Yordan yang begitu lebar, deras, dan sedang sebak airnya, maka apa yang terjadi? Waktu mencelupkan kakinya, berhentilah sungai Yordan mengalir. Maka bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan di atas tanah yang kering sampai mereka menginjakan kaki di tanah perjanjian. Kuncinya adalah apa? Mendapatkan perkataan Tuhan. Jadi dari sini kita belajar sesuatu bahwa betapa penting perkataan Tuhan. Katakan penting. Artinya, seberapa kita menganggap penting sehingga kita mau datang sama Tuhan dan kita menantikan perkataannya lewat hubungan yang kita jalin, Bapak Ibu Saudara. Betul, kita di gereja kita mendapat pesan Tuhan secara korporat, tetapi mari mungkin masing-masing kita di tengah pergumulannya kita juga perlu mendapatkan perkataan Tuhan. Hendaklah kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Jangan kemudian disalahpahami, Pak aku kan gak usah datang lagi sama Tuhan, kan udah ada dari gereja gitu. Puji Tuhan dengan itu, tetapi dari kita pribadi pun. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita jangan berkata bahwa Pak nggak bisa, Pak susah. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita didesain untuk mendengar suara Tuhan kita. Katakan amin. Buka Yohanes 10 ayat 2 dan 3. Inilah standar dasar yang telah dimiliki oleh para domba. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ini lagi berbicara Yesus sang gembala agung. Kemudian ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba apa? Mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar.
Seperti itulah Tuhan mendesain kita para domba-dombanya Tuhan. Tuhan memanggil kita dengan namanya masing-masing, nama kita masing-masing. Dan kita mengikuti Tuhan karena kita mendengar suara Gembala Agung. Di tengah kebisingan dunia, di tengah ketidakpastian dunia, Tuhan mau kita dengar sesuatu yang pasti dan berkuasa, yaitu perkataannya. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu Petrus di tengah gelombang air, ya, dia berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu. Nah, tentu saya bacanya nggak begitu. Tentu peristiwa pada waktu itu pun nggak seperti itu. Ini kan gelombang masih terjadi, badai masih berlangsung. Maka Petrus berkata, Tuhan, karena kan Yesus kan berjalan lagi di atas air kan, ini gelombang begitu besar, suara begitu bergemuruh. Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air di tengah kebisingan dunia. Tuhan selalu bicara buat setiap domba-dombanya, katakan amin. Maka ayat selanjutnya dikatakan, kata Yesus, datanglah, kita butuh perkataan itu dalam kehidupan kita. Itulah yang pasti. Hukum dunia nggak bisa menampung, nggak bisa menahan tubuh manusia di atas air, tetapi perkataan Tuhan mampu. Oleh sebab itu kita mau belajar betapa penting perkataan Tuhan kita tangkap dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara. Oke, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, masih di awal tahun. Ada visi yang luar biasa yang Tuhan berikan. Janjinya juga semakin luar biasa, tetapi begini Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menantikan janjinya yang luar biasa dan visi yang luar biasa, tapi Tuhan mau menantikan kita yang melakukan tindakan luar biasa sehingga Tuhan disukakan. Ingat peristiwa bagaimana Arnold Palmer bermain dengan sang raja. Raja dipuaskan, raja senang. Maka raja berkata, mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Hal yang sama, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, ini aku. Tuhan akan sanggup menyediakan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar, kita masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Bagi yang belum dibaptis mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari kita renungkan sejenak. Lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Kita ambil waktu, kita ingat akan apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Sadarilah, bukan karena kita yang pilih Tuhan. Tapi atas kasih anugerah Tuhan memilih kita. Dan Tuhan panggil kita, tebus kita dengan nyawanya di kayu salib. Untuk mengembalikan kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Bukankah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Kita dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Karena Tuhan mau mempercayakan tugas yang luar biasa kepada kita. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Karena supaya kita bisa bersekutu intim dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami bukan hanya mengambil menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Tetapi ada perjanjian yang Tuhan barui. Inilah kami anak-anak-Mu. Yang berhak menerima janji-janji-Mu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaatnya dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Waktu yang gak terlalu lama ini mari kita gunakan menjalin relasi dengan Tuhan. Sembah Dia. Masuk hadiratnya. Alami Kristus. Bahkan dapatkan perkataannya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk perkataan yang Tuhan berikan buat kami. Apapun keadaan kami saat ini, mungkin ada dari antara kami yang sedang berada di tengah-tengah gelombang, tapi Tuhan katakan kami pada hari ini, tenanglah, jangan takut. Ini aku. I am who I am. Eye Asyar, inilah I am the all sufficient God. Tuhan yang dahsyat yang menyertai kita di tengah kondisi apapun. Dia Allah yang pasti. Waktu dia berkata, maka dia pasti akan melakukannya karena dia Allah yang pasti. Di tengah ketidakpastian dunia, terima kasih. Mari sembah dia. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Yesus. Kami agungkan. Kami muliakan. Oh, haleluya. Dalam irama sekidamu, irama lama yasi, oh rama takkan sekedi bala 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 bala, irama bala 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 yasi, indarambo, haleluya, haleluya, siapa? Sikibidi bidi bidi bapa takaya nama. Mari dalam keterhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tiap pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Allah yang gak pernah gagal. Terima kasih. Bede-bede nama sekara lama si ora papa takaya rapa seke bede-bede batakaya rapa syukuru bose iramo terima kasih kami bersyukur haleluya haleluya oh haleluya 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 hore kasih kami dapat syukur bose. Mari kita terima pengurapan Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Mari Tuhan melimpahkan kita kekuatan yang baru. Honda sekede dapat syakara laba sekede dapat syukur bose. Hirata kasyakara laba. Mari terima pengurapan yang baru saat ini. Hendeke dapat sekede lama syakara laba sekede dapat se. Hirata kasyakara laba ya laba. Hirata kasyakede dapat. Hirata kasyakara laba sekede bede bada. Hirata kasyakara mataka ya laba. Mari terima kepenuhannya. Terima kepenuhannya saat ini. Haleluya, haleluya. Hore bese. Hirna se kemataka se kebede batoko syukur bose. Hirna rabara ya laba shondoro bose. Hirna se hirna se kabase. Haleluya, haleluya. Haleluya. Honde se hinde rakase kamaru bose kemeda mase karala mase. Haleluya. Mari lebih lagi, terima lebih lagi. Sebanyak sebesar bejana yang Tuhan kita sediakan, sebesar itu pula Tuhan limpahkan atas kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami benar-benar menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami datang. Kami sebagai manusia, kami penuh dengan keterbatasan. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, maka ada kekuatan yang baru. Ada pengurapan yang baru. Ada kekuatan ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih, bahkan yang datang dengan sakit penyakit juga mengalami kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus saat ini. Yang datang dengan letih lesu berbeban berat, maka Tuhan memberikan kelegaan. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Firman disampaikan tidak kembali kepada sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokus dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.